Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Happy people, di video kali ini aku bakal bahas tentang perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan diafragma. Nah, berhubung banyak banget di kolom komentar aku di video tips suara berkarakter yang bertanya dan kebingungan, Kak, perbedaan dari pernapasan dada sama pernapasan diafragma itu seperti apa sih? Dan masih banyak juga yang kebingungan apa itu pernapasan diafragma. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu perbedaan antara dua pernapasan itu, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Nah, jujur ya happy people, dulu tuh aku juga sempat kebingungan gitu kan, diafragma tuh seperti apa. Dan kalau misalnya kalian bisa menguasai pernapasan diafragma, karena itu modal utama dan basic banget guys. Jadi ibaratnya kalau misalnya cita-cita kalian jadi presenter, kalau kalian sudah menguasai pernapasan diafragma, itu tuh ibarat 40% dari kesuksesan kamu jadi presenter, itu udah kamu kuasai gitu. Sekarang aku bakal baca berita memakai pernapasan dada. Silakan kalian bedakan ya, perbedaannya seperti apa dari kualitas suara, dari cara aku membaca berita. Oke, ini aku pakai pernapasan dada dulu ya. Kembali berjumpa lagi dengan saya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh tes naskah berita televisi yang sudah saya himpun dari beberapa stasiun TV swasta. Teks naskah berita yang baik tentunya mengandung unsur 5W plus 1H. Di dalamnya ada kode etik jurnalistik dalam menyampaikan berita, salah satunya yaitu cover both side, yaitu perlakuan berimbang terhadap objek yang diberitakan dan kita harus bersifat netral. Kembali berjumpa lagi dengan saya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh teks naskah berita televisi yang sudah saya himpun dari beberapa stasiun TV swasta. Teks naskah berita yang baik tentunya mengandung unsur 5W plus 1H. Di dalamnya ada kode etik jurnalistik dalam menyampaikan berita. Salah satunya yaitu cover both side, yaitu perlakuan berimbang terhadap objek yang diberitakan dan kita harus bersifat netral. Nah, itu tadi guys, gimana perbedaannya? Dari yang tadi aku rasain pada saat aku baca berita pakai pernapasan dada, itu aku ngap ya, karena nafasnya nggak panjang. Jadi aku juga kesulitan dalam membaca naskahnya, terutama dalam memainkan intonasi, sehingga aku ngap dan fokusnya itu ke nafas gitu, bukan fokusnya ke berita yang aku baca, sehingga aku ngerasa bahwa aku nggak maksimal dalam baca berita gitu. Kalau aku ngerasa nggak maksimal, itu udah pasti orang yang dengernya juga bingung, lo tuh sebenarnya lagi nyampein pesan apa. Yang aku tahu sih pokoknya kalau misalnya napas pakai dada itu, jadi kita yang pertama ngap, napasnya nggak panjang, terus kita gak bisa mainin intonasi, dan suara yang dihasilkannya pun itu menurut aku tidak memiliki power yang cukup kuat. Terus tadi yang pada saat aku membaca berita memakai napas diafragma, bisa kalian lihat ya perbedaannya. Itu aku nafas yang aku rasain panjang, volumenya panjang, dan karena memang nafas aku itu panjang, aku juga bisa mengaturnya dengan baik, sehingga intonasinya pun aku bisa mainin sesuai dengan nyamannya aku kayak gimana. Bahkan pada saat aku baca beritanya pun itu aku paham aku tuh lagi ngomong apa, dan kalau misalnya ada kata atau kalimat yang menurut aku ini gak enak buat dibaca, aku bisa lewat dan aku bisa improvisasi dengan baik gitu. Nah, jadi itu tadi ya guys. Jadi sekarang kalian udah tahu ya perbedaan itu seperti apa, ciri-cirinya gimana, dan pengaplikasiannya pada saat kalian baca berita itu seperti apa sih kalau misalnya pakai nafas dada, dan seperti apa sih kalau misalnya kalian pakai nafas diafragma. Nah, kebanyakan guys, presenter, MC profesional, memang kebanyakan mereka itu pakai napas perut. Bahkan penyanyi pun pakai napas perut. Karena memang sebenarnya lebih efektif pakai napas perut sih sebenarnya. Cuman kalau lagi sehari-hari gitu ya, di kehidupan sehari-hari itu memang simpelnya pakai napas dada. Cuman yang kekurangannya pernapasan dada itu kalau misalnya dipakai untuk kalian form baca berita atau live report itu kurang maksimal sih. Dan sekarang aku ngerasainnya juga dada aku sakit, bukan sakit ya, agak aku ngerasa ngap gitu, karena tadi beberapa titik tuh aku nahan nafas, terus aku ngambil nafas, jadi kedengerannya tuh ngos-ngosan. Aku mau ngasih tahu ke kalian yang setahu aku dan sepemahaman aku perbedaannya itu seperti apa.
Oke, mungkin ini lebih ke praktek ya guys. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen bener-bener tahu perbedaan itu seperti apa, kalian ikuti apa yang aku lakukan. Nah, ini adalah pernapasan dada. Ketika kalian napas dengan dada, itu udah pasti dada kita akan membusung ke depan. Nih, lihat ya. Pada saat kalian menarik napas, dada naik ke atas. Itu karena menarik napas sih. Jadi dadanya itu ke atas kan. Terus napas kalian buang. Itu ada pernapasan normal dan itu selalu dipakai sehari-hari kan. Nah, sekarang pernapasan diafragma. Kalian yang sedang nonton aku di rumah, sekarang pegang perut masing-masing. Tarik napas dan kembungkan perut kalian. Udah ya, udah dikembungkan dan udah pada pegang ya perutnya. Nah, sekarang buang nafas kalian atau kempiskan perutnya. Nah, sekarang buang nafas kalian melalui mulut ya, bukan melalui hidung. Nah, gimana? Lebih panjang kan? Itu secara basic atau secara dasar ya guys. Jadi perbedaannya tuh kelihatan banget kalau misalnya kalian ngambil nafas dari dada, itu dada kalian membusung. Nah, kalau misalnya kalian ngambil nafas di diafragma, itu perut kalian yang jadi lebih buncit gitu. Nah, buncit di sini tuh adalah udara yang kalian tarik ya, atau oksigen yang kalian tarik. Gitu guys. Nah, kalau misalnya kalian pengen nafas diafragma kalian panjang, itu tadi ya balik lagi kalian harus ngelatih nafas perut kalian. Karena kalau misalnya kalian nggak biasa, itu kalian pasti awal-awalnya tuh tetap akan kebingungan ini tuh seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi saran aku ya kalian harus kembali latihan sesuai dengan apa yang udah aku anjurin di video aku yang tips suara berkarakter. Nah, itu minimal 1 bulan ya kalian melatih napas perut kalian. Kalian udah terlatih, itu kalian akan memiliki napas yang panjang pada saat kalian baca berita atau misalnya kalian lagi baca informasi. Ya, pada intinya jangan males, kalian harus rajin. Kalau misalnya kalian pengen mendapatkan suara yang berkualitas, power yang kuat, karena ya mau nggak mau kalau misalnya kalian pengen jadi MC, moderator, presenter, reporter, atau apapun itu yang berhubungan dengan komunikasi, ya mau nggak mau memang skill itu harus kalian kuasai, mau nggak mau kalian harus latihan. Karena to be honest, aku pun melewati hal itu gitu ya. Daripada kalian kursus kan, kalian mengeluarkan uang gitu. Tapi kan kalau misalnya kalian bisa melatih pernapasan diafragma kalian itu secara gratis, yang kenapa enggak, ya kan? Oke guys, jadi itu tadi ya perbedaan antara pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Semoga bermanfaat dan semoga setelah ini kalian bisa langsung latihan, terus bisa langsung diaplikasikan pada saat kalian baca berita, pada saat kalian perform, pada saat kalian apapun. Karena jujur banget, pernapasan diafragma itu sangat membantu sekali dalam karir aku ya, karena ya sekarang aku aktif di media sosial. Plus ya komunikasi itu adalah hal yang paling utama yang harus aku kuasai. Oke happy people, jadi itu tadi video aku kali ini. Dan bagi kalian happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. And sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.